Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Maki sedang sibuk membuat kopi dan bertanya apakah Asanagi ingin minum kopi yang seperti biasanya. Juga Asanagi membawa beberapa cemilan untuk dimakan bersama. Setelah itu mereka bermain game bersama dan berdiskusi soal bagaimana mereka mendapatkan item atau semacamnya. Semakin lama mereka semakin asik bermain, di mana Asanagi mati dalam permainan. Meskipun begitu mereka mencobanya lagi dan lagi. Setelah asik bermain game, mereka juga lanjut menonton film bersama dan berdiskusi soal film yang akan mereka tonton. Maki melihat sebuah sudut dan memanggil Asanagi yang tenggelam dalam dunianya, di mana ternyata selama ini Amami sedari tadi berada di sana dan hanya melihat kegiatan Asanagi dan Maki saja. Amami menjadi kesal dan berkata untuk anggap saja dirinya sebagai nyamuk. Asanagi meminta maaf karena ia terlalu asik bersama Maki dan melupakan keberadaan Amami di sana dan merasa kalau menganggap ini tak pernah terjadi sangat mustahil bagi Asanagi. Kembali ke waktu sebelumnya di atap sekolah, permintaan Amami saat itu adalah agar Asanagi dan Maki berpegangan tangan di festival budaya sekolah. Juga karena Amami sudah mengganggu waktu mereka berdua sebelumnya, jadinya ia penasaran dan ingin melihat apa yang Asanagi dan Maki lakukan ketika di hari Jumat dan berharap kalau Asanagi tak menjauh dari Maki. Asanagi bertanya, bukankah Amami akan kesepian jika Asanagi bersama Maki? Tapi itu tak masalah karena Amami merasa Asanagi akan bersama Amami selama hidupnya dan berharap mereka terbuka satu sama lain. Dan kembali ke saat ini, Amami berkata selama Asanagi dan Maki memenuhi permintaannya, maka akan Amami maafkan mereka berdua. Dan Amami memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan berkata untuk berjumpa di hari Senin. Maki merasa apakah ini semua akan berakhir dengan tenang. Juga ada permohonan Asanagi dan semacamnya. Tapi pada akhirnya semuanya berjalan dengan mulus mulai sekarang. Maki teringat mulai musim gugur ini ia mulai berteman dengan Asanagi dan merasakan banyak hal yang baru bersama Asanagi. Tapi ada satu hal yang mengganggu Maki. Asanagi tiba-tiba berkata agar semua orang berhenti melakukan itu. Maksudnya ketika Asanagi dan Maki pergi berdua, ditambah Asanagi dan Maki yang berpegangan tangan di festival budaya. Banyak orang yang mengira mereka sudah berpacaran. Bahkan Nina juga ikut bercanda. Tapi di lain sisi, Maki merasa tenang dan merasa mereka tak perlu menyembunyikannya lagi kalau mereka sekarang adalah teman. Mendengar itu membuat Asanagi salah tingkah dan bertanya mulai sekarang apakah Asanagi bisa memanggil nama depan Maki. Maki merasa malu dibuatnya dan berkata kalau itu yang Asanagi inginkan maka lakukanlah. Tapi itu membuat Asanagi tersipu malu dibuatnya. Maki juga ikutan merasa malu dibuatnya. Tiba-tiba Asanagi berkata kalau Maki pasti menyukai dirinya, yang membuat Maki beneran kaget dan panik juga malu di saat yang bersamaan. Maki mencoba menepis perkataan itu karena itu memiliki makna yang dalam menurut Maki. Juga akan menjadi masalah jika Maki tiba-tiba mengatakan kalau ia menyukai Asanagi. Tapi Asanagi dengan entengnya berkata kalau ia menyukai Maki, tapi mungkin juga tidak. Tapi yang pasti Asanagi berkata kalau ia mencintai Maki. Asanagi yang malu berusaha melarikan diri dan pulang ke rumah. Tapi Maki berkata kalau ia akan mengantar Asanagi pulang. Di perjalanan suasana terasa sangat canggung dan tiba-tiba Maki memberikan penghangat ke Asanagi karena cuaca yang sangat dingin di luar. Maki berkata kalau ia sangat senang menerima pernyataan cinta dari Asanagi. Meskipun Maki bukanlah pria yang keren, bahkan teman sekelasnya menganggap Maki tak pernah ada, tapi ketika bersama Asanagi itu membuat Maki merasa senang dibuatnya. Dan Maki berharap kalau Asanagi bisa menunggu sampai ia bisa mengatakan suka kepadanya. Asanagi menggoda Maki dan berkata, bukankah barusan kalau Maki berkata ia suka padanya, yang membuat Maki tergocek. Maki beralasan kalau sebelumnya itu sebagai artian teman saja. Maki dan Asanagi juga sudah berteman dan Asanagi adalah teman pertama Maki. Jadi Maki ingin merasakan yang namanya teman lebih lama lagi dan berjalan secara perlahan. Asanagi berkata apakah maksud Maki itu dimulai dari kencan lalu berakhir di pernikahan, dan Maki tampaknya setuju soal itu. Asanagi tertawa dibuatnya dengan sifat Maki yang terlalu serius, tapi Asanagi tak mempermasalahkannya dan akan Asanagi tunggu itu. Ketika Asanagi ingin pergi, tiba-tiba ia mencium Maki lalu lari pulang ke rumah dan cerita pun berlanjut.